Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Sobat Museum dimanapun Sobat Museum berada. Nah, apa kabar nih Sobat Museum? Udah kangen belum sama Museum Sejarah Jakarta? Semoga dimanapun Sobat Museum berada, di tengah-tengah bulan puasa ini dan di tengah-tengah menjalankan di tengah-tengah wabah virus COVID-19, Sobat Museum tetap berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, ada yang tahu nggak sih sekarang kita mau ngapain? Jadi, hari ini kita merayakan Hari Museum Internasional tanggal 18 Mei 2020. Dan tema International Museums Day pada tahun ini adalah Museum for Equality, Diversity, and Inclusion. Nah, Sobat Museum, penasaran kan gimana virtual tour kita kali ini? Mari kita lanjut. Nah, untuk Sobat Museum yang udah mulai lupa nih Museum Sejarah Jakarta di mana sih atau Museum Sejarah Jakarta apa sih? Museum Sejarah Jakarta itu terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Dan mungkin Sobat Museum juga agak lupa ya, ini Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah sih yang benar? Nah, untuk Sobat Museum yang lebih mengenal sebagai Museum Fathahillah, sebenarnya agak salah ya informasinya. Jadi memang Museum Sejarah Jakarta ini terkenal sebagai Museum Fathahillah. Kenapa? Karena lapangan di depan namanya adalah Lapangan Fathahillah, Taman Fathahillah atau Alun-Alun Fathahillah. Dan juga karena museum ini terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, orang-orang lebih sering menyebut museum ini sebagai Museum Fathahillah. Bahkan ada beberapa orang-orang tertentu yang menyebut museum ini sebagai Museum Kotu. Nah, teman-teman tahu kan singkatan Kotu itu apa? Singkatan Kotu adalah Kota Tua, karena memang museum ini terletak di kawasan Kota Tua. Nah, teman-teman, selamat datang di ruang mural. Jadi, untuk Sobat Museum yang sudah pernah berkunjung ke Museum Sejarah Jakarta, pasti ruangan mural ini adalah ruangan yang sangat amat favorit bagi Sobat Museum untuk berfoto-foto, berselfie ria, atau bahkan tempat ini adalah tempat yang sangat istimewa kalau misalnya ada couple-couple pengen pre-wedding dan sebagainya. Dan kita telusuri lebih dalam ya, siapa sih pembuat mural ini? Nah, mural ini dilukis oleh Bapak S. Haryadi. Nah, S. Haryadinya itu S-nya merupakan Sumodijoyo. Jadi nama lengkap beliau adalah Pak Haryadi Sumodijoyo. Jadi beliau dilahirkan di Kutuarjo, teman-teman. Kutuarjo di mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Jadi beliau dilahirkan di Kutuarjo pada tanggal 25 Juli 1919. Sudah lama ya, sebelum kemerdekaan malah. Tapi ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa kalau Pak S. Haryadi ini lahirnya tahun 1921. Kenapa sih? Karena beliau ini harus memasuki tentara pelajar dan beliau harus punya umur yang cukup saat itu. Dan Pak S. Haryadi ini adalah salah satu seniman yang suka diajak berdiskusi dengan Bapak Soekarno tentang lukisan, tentang seni dan sebagainya. Dan dengan Bapak Soekarno, Pak S. Haryadi ini juga bercerita tentang ideologi bangsa. Oleh sebab itu nih, lukisan Pak S. Haryadi ini lebih bertemakan kerakyatan. Dan Pak S. Haryadi ini sempat terhambat motivasi melukisnya pada zaman Orde Baru, yaitu pada tahun 1968 sampai 1998. Dan seperti yang kita lihat di sini Sobat Museum, jadi saat itu pada awal 1970-an nih ceritanya PBB atau United Nations bagian perencanaan pembangunan mengusulkan ke Bapak Ali Sadikin. Nah, Bapak Ali Sadikin saat itu adalah Gubernur DKI Jakarta. Jadi PBB itu mengusulkan kepada Bapak Ali Sadikin untuk merevitalisasi bangunan bersejarah dan kayak mempercantik juga supaya dijadikan tempat yang menguntungkan bagi bidang pariwisata. Nah, karena saat itu Balai Museum Sejarah Jakarta dulunya berfungsi sebagai balai kota atau bekas balai kota. Lalu Pak S. Haryadi pada awalnya diminta untuk melukis di atas kanvas. Nah, kanvasnya ini hanya berukuran 20 meter persegi. Tapi ternyata Pak S. Haryadi diminta untuk melukis di atas dinding luasnya itu sekitar 200 meter persegi. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, cukup luas memang. Dan by the way nih Sobat Museum, pasti banyak yang bertanya, kok lukisannya kenapa sih nggak selesai?
Jadi kalau misalnya kita lihat 6 meter ke atas, lukisannya memang belum selesai. Dan lukisannya itu belum selesai sampai akhir hayat beliau. Jadi beliau ini meninggal pada tahun 1997. Nah, kenapa sih Kak kok nggak selesai lukisannya? Karena kalau kita lihat nih posisi Museum Sejarah Jakarta atau posisi Balai Kota Batavia itu dekat banget sama Pelabuhan Sunda Kelapa teman-teman, dan banyak angin laut, dan ternyata angin laut itu mempengaruhi kelembapan ruangan. Nah, pada saat itu, saat Pak S. Haryadi mau melanjutkan lukisannya, melanjutkan pewarnaan cat, ternyata catnya itu tidak bisa atau sukar untuk ditempel di tembok karena kelembapan ruangan tadi. Nah, jadi kan Museum Sejarah Jakarta itu diresmikan tanggal 30 Maret 1974 ya. Tahun 1974 nih sampai 2010 sebenarnya ruangan ini sempat ditutup untuk umum dan dijadikan tempat penyimpanan untuk objek etnografi. Oleh sebab itu, ruangan ini juga sering disebut sebagai ruangan etnografi. Nah, uniknya nih teman-teman, pada tahun 2010-an, jadi ada seniman dari Inggris dan Indonesia yang ternyata datang dan menemukan ruangan tersembunyi ini. Dan seniman Inggris ini dan juga seniman Indonesia, mereka itu bekerja sama untuk menelusuri lebih dalam tentang garis besar atau cerita tentang lukisan ini, teman-teman. Seperti yang kita tahu di sini, setelah kita lihat ya, sebenarnya lukisannya itu cerita tentang apa sih Kak? Jadi lukisan ini memang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Batavia. Yang saat itu masyarakat Batavia itu memang terdiri dari beberapa etnis dan suku. Khususnya kita punya Eropa sendiri ya, karena Belanda dan Portugis sempat ke sini. Lalu kita punya Jawa, China, India dan sebagainya, dan Melayu juga. Dan teman-teman kalau misalnya yang kita lihat di lukisan utama atau gambar utama, jadi gambar ini menceritakan tentang jamuan makan malam yang memang dihadiri oleh atau dihiasi oleh budak-budak. Ada yang budak, ada yang bangsawan. Nah, kalau di atas ini tentang stasiun Jatinegara, ada harmoni juga. Terus ada potret keluarga yang diusir dari rumahnya. Lalu ada beberapa transportasi seperti tram, lalu delman, sado, dan sebagainya teman-teman. Nah, jadi kehidupan sehari-hari ini berlangsung kurang lebih tahun 1880 sampai 1920. Nah, Sobat Museum, setelah pandemi berakhir, jangan lupa kunjungin Museum Sejarah Jakarta ya, dan jangan lupa berfoto-foto lagi di sini. Nah, penasaran kan? Kita sehabis ini akan ke ruangan utamanya. Mari kita lanjut. Nah, Sobat Museum, dimanapun Sobat Museum berada, jangan lupa terapkan physical distancing ya. Jadi kita memang nggak boleh terlalu deket nih. Jadi untuk sementara kita menjaga jarak dulu antara satu dengan yang lainnya. Dan juga Sobat Museum tetap jaga kesehatan, makan teratur, dan juga cuci tangan dengan benar. Nah, Sobat Museum, ini adalah situasi taman belakang. Mungkin ada yang udah kangen banget ya sama taman belakang ini. Biasanya kita piknik di sini, rekreasi di sini, kumpul-kumpul, belajar tentang sejarah, diskusi dan sebagainya. Nah, saya inget banget nih, di sini adalah tempat wajib bagi para rombongan kalau misal mereka mau gantian masuk museum, teman-teman. Nah, selanjutnya nih, kita ada Sumur Tua Batavia. Nah, sumur ini tuh gimana ya ceritanya? Banyak yang bikin berita hoax tentang sumur ini, tapi sebenarnya sumur ini nggak seram karena sumur ini tuh menjadi sumber air bagi gedung ini. Jadi dulu nih orang-orang akan mengambil air dari sini untuk memberikan minum kepada kuda dan juga para tahanan. Nah, sayangnya teman-teman, dulu tahanan diberikan air yang mentah, bukan air matang. Jadi oleh sebab itu dulu kita juga ada wabah penyakit ya, namanya penyakit kolera. Nah, sudah penasaran gimana sih isi ruangan Museum Sejarah Jakarta? Ada yang berubah nggak ya? Penasaran kan? Tetap stay tune ya. Watch your step Sobat Museum, karena kita akan menaiki tangga. Baiklah Sobat Museum, selamat datang di ruangan pertama. Nah, Sobat Museum,
Gimana nih? Mungkin ada yang lupa ya sama ruangan ini, namanya ruangan apa sih? Atau di belakang saya ini, di samping saya ini ceritanya tentang apa sih? Jadi ini adalah prasasti peresmian atau monumen peresmian. Nah, ada cerita unik nih dari saya sendiri ya. Jadi saya ingat banget pertama kali saya menemukan monumen ini saat saya masih kelas 5 SD. Jadi saat itu kita juga belajar sejarah di buku IPS. Dan saat itu kurang lebih saat saya umur 10 tahun, saya nggak tahu nih artinya apa. Karena ini bahasa Belanda ya. Dulu kan saya cuma nggak ada pelajaran bahasa Belanda gitu di sekolah. Nah sekarang usia saya sudah menginjak 21 tahun, tapi saya juga tidak tahu artinya apa. Canda. Jadi secara garis besarnya nih sobat museum, museum ini atau gedung ini dulunya didirikan sebagai balai kota. Dan mulai didirikannya itu pada tanggal 25 Januari 1707 di bawah Gubernur Jenderal atau di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Johan van Hoorn. Nah, for your information sobat museum, Hoorn ini ternyata adalah nama kota di Belanda di mana Jan Pieterszoon Koen dilahirkan. Siapa sih J.P. Koen itu? Pasti teman-teman sudah familiar banget ya sama nama J.P. Koen. Nah, J.P. Koen itu sebenarnya gubernur keempat dan keenam VOC, tapi beliau adalah orang yang pertama datang ke Sunda Kelapa atau Jakarta. Beliau itu meluluhlantakkan Jakarta dan mengubah nama kota ini menjadi Batavia. Nah, fakta unik lainnya nih, sobat museum, ternyata si Jan Pieterszoon Koen ini atau J.P. Koen, beliau itu mau mengubah nama kota ini menjadi The New Hoorn. Nah, The New Hoorn itu dia ingin kayak melestarikan kota kelahirannya atau mengenang kota kelahirannya di Belanda. Tapi The Heren 17 atau petinggi 17 itu tidak setuju karena itu terlalu subjektif ya. Jadi mereka setuju mengubah nama kota ini menjadi Batavia. Dan ternyata Batavia atau Batavieren itu ada artinya teman-teman. Ada yang tahu? Nanti mungkin kalau misalnya mau tahu di keep down dulu pertanyaannya. Kita akan ada Q&A session di akhir tour. Jadi teman-teman, Batavia artinya adalah ratu dari timur. Makanya nih orang-orang Eropa senang banget datang ke Batavia karena lokasi Indonesia saat itu atau lokasi Nusantara itu sangat amat strategis untuk jalur perdagangan. Kita lanjut ya. Dan gedung ini diselesaikan di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck pada tanggal 10 Juli 1710. Nah, kalau bisa kita lihat di sini nih, sahabat museum, pasti kesimpulannya mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk membangun bangunan ini, tapi ternyata tidak. Jadi tanggal 10 Juli 1710 itu hanya peresmiannya. Tapi gedung ini benar-benar selesai itu tahun 1712, sahabat museum. Dan untuk informasi sobat museum sekalian, kakek dari Abraham van Riebeeck adalah salah satu penemu kota Cape Town di Afrika Selatan. Dan jangan lupa, kita di sini juga ada potret dari Johan van Hoorn dan Abraham van Riebeeck yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC. Baiklah sobat museum, selain itu kita di sini juga punya lini masa yang ceritanya nih kalau diceritain mungkin bisa sejam lebih ya. Tapi secara garis besarnya lini masa ini atau taman ini menceritakan tentang perubahan nama kota Jakarta. Jadi sebelumnya adalah Kalapa atau Sunda Kelapa dan sekarang menjadi Jakarta. Jadi kita main tebak-tebakan ya. Nama kota Jakarta pertama adalah Sunda Kelapa. Kedua adalah, kalau yang tahu bisa ini ya langsung komen. Yang kedua adalah, ada yang udah komen belum nih? Jadi yang kedua adalah Jakarta. Lalu ya Jakarta. Dan sebenarnya pada saat pemerintahan Jepang itu namanya masih Jakarta. Tapi teman-teman, karena kebanyakan orang itu susah mendialek atau susah mempronounce Jakarta, mereka mendialeknya menjadi Jakarta. Baiklah, kita lanjut ke ruangan berikutnya teman-teman. Nah teman-teman, perlu diketahui bangunan Museum Sejarah Jakarta ini bergaya neoklasik dan juga terpengaruh dari sedikit budaya China, karena di sini kita bisa melihat warna merah dan warna emas yang sangat khas, karena warna merah dan emas itu merupakan
simbol keberuntungan atau lucky charm bagi etnis China. Nah, ini adalah main hall lantai 1. Nah, kenapa sih kosong di sini? Nah, alasannya kenapa main hall ini kosong karena kita ini mau mempertunjukkan kemegahan bangunan ini dan juga keaslian bangunan ini. Jadi, bangunan ini memang didirikan sebagai balai kota ya, tapi bukan balai kota pertama, teman-teman. Gedung ini merupakan balai kota ketiga. Jadi, ya bagi yang penasaran, balai kota pertama dan kedua itu di mana sih? Jadi, balai kota pertama dan kedua letaknya ada di dekat Pelabuhan Sunda Kelapa, ada di dekat jembatan Kota Intan. Nah, balai kota pertama dibangun pada tahun 1620 sampai 1624 dan sayangnya harus hancur karena gempa bumi. Lalu dibangun kembali pada tahun tersebut dan hancur karena dibakar oleh pasukan Sultan Agung atau pasukan Mataram yang saat itu menyerang Batavia tahun 1628. Dan juga selain kita mau menunjukkan kemegahan dan keaslian gedung ini, kita juga bisa memanfaatkan main hall ini sebagai pameran temporer, teman-teman. Nah, bagi yang penasaran, ruangan selanjutnya itu ada apa sih? Mari kita lanjut. Nah, teman-teman, kita akan memasuki salah satu ruangan masterpiece yang sangat amat populer dan sangat amat legendaris ya, bisa dibilang, di Museum Sejarah Jakarta ini. Mari. Nah, teman-teman, selamat datang di ruangan Sultan Agung. Nah, jadi ruangan ini bernama ruangan Sultan. Pertempuran antara pasukan Mataram dan pasukan Batavia yang terjadi pada sekitar tanggal 26 Oktober tahun 1628. Nah, kita telusuri ya siapa yang melukis lukisan ini. Jadi teman-teman, pelukis dari lukisan ini adalah Pak S. Sujoyono. Nah, tadi kan kalau S. Haryadi, S-nya itu Sumodijoyo ya. Kalau S di sini merupakan Sindu Darsono Sujoyono. Beliau ini dinobatkan sebagai bapak dari seni modern di Indonesia. Dan juga bersama Pak S. Haryadi, Bapak S. Sujoyono itu mendirikan SIM. SIM ini bukan surat izin mengemudi, tapi Seniman Indonesia Muda pada tahun 1940-an, teman-teman. Dan juga istri dari Pak S. Sujoyono itu adalah seniman juga. Beliau adalah musisi bernama Ibu Rosalina Popek atau Ibu Ros Pandanwangi. Dan beberapa waktu lalu nih, sebelum pandemi bermula, Ibu Ros Pandanwangi pernah berkunjung ke museum ini dan juga menyaksikan lukisan Sultan Agung ini. Nah, mari kalau kita lihat di sini, lukisannya besar banget ya teman-teman. Lukisan ini dibuat pada tahun 1972 dan selesai 2 tahun kemudian pada tahun 1974. Dan pada saat grand opening Museum Sejarah Jakarta nih pada tanggal 30 Maret 1974, lukisan ini juga ada di sini loh teman-teman. Nah, kita lihat lukisan pertama. Ada yang tahu beliau ini siapa? Karena namanya lukisan Sultan Agung, pemeran utama di sini adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berasal dari Mataram. Jadi Sultan Agung Hanyokrokusumo di sini diperlihatkan beliau sedang memimpin upacara. Nama upacara ini adalah upacara Seban, teman-teman. Nah, upacara Seban ini dilakukan dalam rangka persiapan penyerangan ke Batavia. Jadi saat itu pasukan Mataram akan mempersiapkan diri mereka untuk menyerang kota Batavia pada saat itu. Dan seperti kita lihat di sini ya, Sultan Agung ini dikelilingi oleh abdi dalam. Nah, yang unik nih dari lukisan Sultan Agung adalah batik patternnya atau motif batiknya, teman-teman. Ada yang bisa nebak gak itu motif batik apa? Jadi teman-teman, motif batik ini adalah motif parang rusa. Dan untuk informasi sobat museum sekalian, batik menjadi atau batik dinobatkan sebagai Intangible Cultural Heritage oleh UNESCO pada tahun 2009. Intangible Cultural Heritage itu apa sih? Jadi Intangible Cultural Heritage merupakan warisan dunia tak benda. Jadi yang kita lestarikan adalah nilai dari si batik itu. Dan ternyata teman-teman, batik parang rusa ini dulu adalah motif batik yang sangat terlarang untuk rakyat. Kenapa? Karena motif batik ini hanya boleh digunakan oleh bangsawan atau orang yang memiliki gelar sultan
mereka yang boleh mengenakan motif batik Pararosa itu. Tapi sekarang sudah boleh digunakan oleh siapapun ya. Dan yang kedua teman-teman, jadi ini yang paling besar ya teman-teman. Nah yang paling besar ini adalah kalau bisa dibilang scene klimaksnya atau scene utamanya. Jadi pesan yang paling besar ini adalah pertempuran antara pasukan Mataram dan juga pasukan Batavia pada tanggal 26 Oktober 1628. Dan saat ini ternyata pertempurannya dipimpin oleh Joko Bahu. Jadi Joko Bahu itu siapa sih? Joko Bahu itu adalah salah satu abdi dalam yang diutus oleh Sultan Agung. Jadi beliau ini terkenal sangat gigih, beliau itu mempunyai etos kerja yang sangat baik. Oleh sebab itu, Joko Bahu itu dinobatkan sebagai Bupati Kendal dan diberi gelar Temanggung Bahu Rekso. Dan sampai sekarang beliau dikenal sebagai Bahu Rekso, teman-teman. Nah, kira-kira ada yang bisa nebak gak sih pertempurannya itu dimenangkan oleh siapa? Nah, bagi sobat musim yang belum tahu, pertempuran 1628 ini dimenangkan oleh pasukan Batavia. Kenapa sih? Yang pertama, karena pasukan Batavia itu mempunyai kalau bisa dibilang tentara yang sangat amat banyak, dan mereka ini juga mempunyai senjata yang amat sangat lengkap. Dan fakta menariknya, ternyata pasukan Mataram ini mereka sudah lelah. Kenapa? Karena mereka harus berjalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta yang jaraknya sekitar 588 km. Mereka harus membawa amunisi mereka, dan saat mereka sampai di Batavia ternyata mereka sudah sangat amat lelah. Oleh sebab itu mereka kelelahan. Dan sayangnya Bahu Rekso beserta dua adipati lainnya harus tewas akibat pertempuran ini, teman-teman. Yang ketiga di sini, nah, beliau yang menggunakan sorban bernama Kiai Ronggo atau Tumenggung Ronggo. Beliau adalah Bupati Tegal. Nah, beliau ini siapa sih? Kenapa sih ada di sini? Jadi Kiai Ronggo ini diutus oleh Sultan Agung untuk memata-matai taktik atau rencana yang akan dijalankan oleh pasukan Batavia dalam penyerangan ke Batavia tahun 1628. Dan beliau ini berdiri bersama Jan Pieter Zoenkoen. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan ke atas. Tapi sebelum itu teman-teman, saya mau mempertunjukkan screen TV di sini. Jadi ini ada salah satu fasilitas kita. Jadi kalau misalnya setelah pandemi berakhir, mungkin teman-teman bisa berkunjung ke Museum Sejarah Jakarta ya, dan mencoba nih screen TV ini berfungsi untuk apa sih? Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada beberapa koleksi senjata ya teman-teman, dan mungkin penjelasannya kurang lengkap. Tapi kalau misalnya kita manfaatkan fasilitas ini dengan melambaikan tangan kita ke kamera ya, ke benda di atas. Jadi screen TV ini akan bertindak seperti slideshow dan mempertunjukkan tentang penjelasan senjata-senjata yang ada di Museum Sejarah Jakarta. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan ke lantai atas. Sudah kangen kan sama lantai atas? Yuk! Sebelum kita lantai atas, saya juga mau pamer nih tentang lantai yang ada di Museum Sejarah Jakarta. Jadi lantai ini usianya kurang lebih ada sekitar 300 tahun teman-teman. Dan lantai kayu yang terdapat di Museum Sejarah Jakarta terbuat dari kayu jati asli. Nah, sebelum kita ke lantai atas nih, biasanya saya akan menjelaskan ke sobat museum tentang dua patung ini. Mungkin ada yang tahu ini patung apa ya? Kalau yang tahu langsung komen ya teman-teman. Jadi patung ini merupakan patung singa Kilin atau Kilin Lion Statue. Dan Kilin Lion Statue ini mempunyai mitologi yang sangat unik teman-teman. Dan biasanya saya akan ngetes nih ke sobat museum, ada nggak sih perbedaan di antara dua singa ini? Nah, kalau misalnya ada yang tahu perbedaannya apa, langsung komen ya teman-teman. Nah, bagi yang belum tahu, sebenarnya
perbedaannya apa sih Kak? Jadi teman-teman, sebenarnya singa kelin ini tidak ada perbedaannya, alias sama aja. Jadi dulu nih ternyata orang yang meletakkan singa kelin di sini ada sedikit miscommunication ya, atau salah paham. Jadi seharusnya Killian Lion statue ini adalah berpasangan atau jantan dan betina, tapi mereka meletakkannya dua-duanya jantan. Dan konon katanya teman-teman, kalau misal kita memegang singa ini akan membawakan keberuntungan. Begitu mitosnya. Baik, sudah penasaran sama lantai 2? Kita lanjut ke atas. Nah, biasanya nih teman-teman, di tangga ini juga merupakan tempat yang sangat amat favorit bagi sobat museum, bagi pengunjung untuk melaksanakan foto-foto, bersuah foto, selfie ria, dan sebagainya. Sabar ya teman-teman, saat ini Museum Sejarah Jakarta dan museum-museum lain memang sedang tutup karena ada aturan PSBB. Kita doakan saja semoga pandemi ini cepat berakhir dan museum dapat dibuka kembali. Dengan itu sobat museum bisa mengunjungi Museum Sejarah Jakarta lagi. Dan siapa tahu bisa ketemu saya ya. Baiklah sobat museum, bagi yang kangen sama lantai 2, selamat datang di lantai 2 atau di second floor main hall. Nah, di sini tuh ada apa sih Kak? Jadi di sini adalah tempat yang sangat amat apa ya? Kalau misalnya kita ceritain panjang banget, apalagi kalau misalnya kita bawa rombongan yang banyak banget, pasti mereka ini akan berhenti dulu di sini dan kita akan menceritakan tentang lukisan di atas. Nah, jadi teman-teman, lukisan ini adalah lukisan yang menceritakan tentang peradilan di seluruh dunia. Dibuat pada abad ke-17 oleh J.J. Dennis. Bagi yang belum tahu, ternyata lukisan ini menceritakan sejarah yang agak kelam ya bagi peradilan di seluruh dunia. Nah, masih mau denger gak nih? Kalau misalnya masih mau denger, tetap stay di live streaming ini ya. Teman-teman, yang pertama, jadi ketiga lukisan ini sebenarnya ceritanya sama-sama tentang judgment atau peradilan. Lukisan pertama di sini menceritakan tentang Raja Kambises. Nah, suatu hari ini ada seorang raja dari Persia bernama Raja Kambises. Saat itu Raja Kambises membuat undang-undang bagi para hakim atau pemimpin yang bisa disuap atau pemimpin yang melakukan tindak korupsi akan diadili, akan dieksekusi mati. Nah, dulu nih kenapa hakim juga termasuk pemimpin sih? Karena hakim adalah pemutus keadilan gitu loh, teman-teman. Jadi pada suatu hari ada hakim namanya Hakim Sisamnes. Beliau terciduk nih melakukan tindak korupsi atau melakukan tindakan suap. Nah, pada saat itu hukumannya nggak macam-macam teman-teman. Jadi kalau misalnya hukumannya A, ya sudah A dilakukan. Jadi si Hakim Sisamnes harus dieksekusi mati karena beliau terbukti melakukan tindakan suap. Caranya gimana sih? Caranya tubuhnya akan dikuliti. Tahu kan dikuliti teman-teman ya? Kayak kambing. Nah, kalau misal kambing dikuliti kan kulitnya itu akan dipakai untuk melapisi beduk atau untuk bikin beduk ya. Tapi bedanya kulit hakim yang sudah dikuliti dipakai untuk melapisi kursi hakim, teman-teman. Sadis kan? Makanya no corruption ya. Dan ternyata teman-teman, pada suatu hari anak dari si hakim sendiri yang dilantik menjadi hakim baru. Dan Raja Kambises yang dia digambarkan sedang berdiri, dia berkata kepada anak dari Hakim Sisamnes, "Ya silakan, kamu boleh duduk di atas kulit bapakmu. Jika kamu melakukan korupsi, jika kamu bisa disuap, maka selanjutnya kamu yang akan kami kuliti." Sadis bukan? Selanjutnya, nah ini yang paling terkenal teman-teman. Inilah lukisan yang di tengah ini ada di Bible atau di Alkitab. Dan lukisan yang di tengah ini bercerita tentang Raja Solomon atau King Solomon. Seperti yang kita tahu, Raja Solomon ini terkenal sebagai raja yang sangat amat bijaksana.
Bisa dilihat ya, jadi Raja Salman ini sedang duduk di kursi tahtanya. Jadi Raja Salman terkenal sebagai raja yang sangat amat bijaksana. Dan ternyata teman-teman, pada suatu hari ini ada dua ibu yang melahirkan di saat waktu yang bersamaan. Dan sayangnya salah satu bayi itu harus meninggal dunia. Dan ternyata dua ibu ini berebut bayi yang masih hidup, teman-teman. Nah, karena mereka bingung nih yang mana ibu yang asli, akhirnya mereka membawa kasus ini ke Raja Solomon, ke hadapan Raja Solomon. Dan Raja Solomon terkenal sangat bijaksana. Raja Solomon akhirnya memutuskan untuk membelah bayinya menjadi dua. Jadi beliau atau Raja Solomon memerintahkan Algojo untuk membelah bayi yang masih hidup menjadi dua, di atas namakan keadilan. Dengan begitu, ibu yang satu, ibu yang mengenakan gaun putih bisa mendapat bagian yang kanan, ibu yang mengenakan gaun merah bisa mendapat bagian kiri. Dengan begitu adil, tidak ada yang hidup, jadi dua-duanya mati. Dan akibat keputusan Raja Solomon ini sempat terjadi kayak seperti ricuh ya, atau seperti cekcok di antara dua ibu ini. Ibu yang mengenakan gaun putih, beliau berkata kepada Raja Solomon, "Ya sudah, kalau memang itu keputusannya, silakan belah bayinya. Toh ini adil untuk kita. Saya mendapatkan yang kiri, ibu itu mendapatkan yang kanan." Tapi teman-teman, ternyata ibu yang mengenakan gaun merah, beliau bersimpuh di kakinya, beliau bersimpuh, lalu beliau memohon kepada Raja Solomon untuk membiarkan bayi itu tetap hidup dan memberikannya kepada ibu yang berdiri. Jadi ibu ini nggak mendapatkan apa-apa. Tapi ternyata Raja Solomon menimbang lagi keputusannya, dan akibat percekcokan itu ya, Raja Solomon bisa memutuskan siapa sih ibu yang asli. Dan pada akhirnya Raja Solomon memutuskan untuk memberikan bayi yang masih hidup kepada ibu yang bersimpuh di kakinya, ibu yang mengenakan gaun merah. Kenapa sih teman-teman? Kok Raja Solomon memutuskan untuk memberi bayi masih hidup kepada ibu yang bergaun merah atau ibu yang bersimpuh di kakinya? Kenapa? Karena tidak ada satu ibu pun di dunia yang akan merelakan bayinya atau anaknya tersakiti. Dan yang terakhir teman-teman, ini ada Judgment of Zalukos. Nah, Zalukos siapa? Raja Zalukos merupakan raja yang memimpin kerajaan Lorki. Mungkin Lorki ini terdengar sangat tidak familiar ya, karena kerajaan Lorki ini letaknya terdapat di Yunani, teman-teman. Nah, saat itu Raja Zalukos membuat undang-undang bagi semua rakyatnya. Jadi saat itu Raja Solomon membuat undang-undang yang berisikan tentang bagi siapapun, tidak terkecuali bagi siapapun yang melakukan tindakan zina, perbuatan zina, maka akan dieksekusi mati. Caranya tidak sembarangan. Caranya adalah kedua bola matanya akan dicungkil hidup-hidup, gitu. Dan sayangnya teman-teman, pada suatu hari ini anak dari Raja Zalukos yang melakukan perbuatan zina, teman-teman. Jadi Raja Zalukos itu berat hati sebenarnya. Peraturan yang ia buat harus tetap berjalan, sementara ia juga harus berperan sebagai ayah yang baik. Nah, pada akhirnya Raja Zalukos memutuskan untuk mengorbankan salah satu mata anaknya sebagai peringanan hukuman. Seperti yang kita lihat di atas, Algojo yang sebelah sana, yang sebelah kanan mencungkil satu mata ayahnya, dan Algojo yang sebelah kiri mencungkil satu mata anaknya. Bahkan rajanya harus meletakkan tongkat kebesaran dan juga mahkotanya di atas lantai, dan Raja Zalukos harus mendapatkan impeachment-nya. Nah teman-teman, sebenarnya nih ruangan ini ada kaitannya dengan ruangan berikutnya yang akan kita kunjungin. Kenapa sih? Jadi kan ruangan ini menceritakan tentang peradilan di seluruh dunia ya. Dan ruangan selanjutnya menceritakan tentang ruang sidang atau ruang keadilan di Batavia pada abad ke-18. Penasaran? Yuk ikutin. Nah teman-teman, selamat datang di ruangan Stadhuis atau ruangan Balai Kota Batavia. Seperti yang teman-teman ketahui, selain berfungsi sebagai ruangan
Dewan Pengadilan, gedung ini juga berfungsi sebagai balai kota. Dan ternyata nih teman-teman, pada hari Minggu, gedung ini juga berfungsi sebagai tempat ibadah bagi para masyarakat Batavia. Nah, seperti yang kita lihat di sini nih, ada salah satu koleksi masterpiece. Nah, pengunjung yang sering datang ke Museum Sejarah Jakarta pasti tidak pernah lewat untuk berfoto dengan table set ini. Bagi para sobat museum yang penasaran, ini table set untuk apa sih? Pasti untuk makan ya? Ini tuh ruangan apa sih? Pasti ini ruangan makan ya? Tidak teman-teman. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, ruangan ini berfungsi sebagai ruangan pengadilan atau Raad van Justiti, ruang Dewan Pengadilan. Dan meja ini atau table set ini berfungsi sebagai kursi duduk, berfungsi kalau misalnya ada petinggi-petinggi seperti hakim, jaksa, pengacara, mereka akan duduk di atas kursi, sementara masyarakat Batavia yang diadili akan duduk di lantai. Bahkan tidak banyak dari masyarakat Batavia itu mereka berstatus sebagai pribumi. Dan juga kita punya lemari buku teman-teman dari abad ke-18. Fungsinya, karena lemari buku fungsinya untuk meletakkan buku-buku atau arsip dokumen. Nah, kita juga masih punya koleksi bukunya teman-teman. Koleksi bukunya ada yang bertuliskan bahasa Portugis, bahasa Belanda, dan juga ada yang bahasa Mandarin teman-teman. Dan yang paling unik di sini nih, ini yang paling megah ya teman-teman. Kenapa sih? Karena lemari buku ini berhiasan Dewi Keadilan dan juga Dewi Kebenaran. Dan di tengah-tengahnya merupakan simbol Katolik atau simbol yang digunakan bagi para bangsawan. Nah teman-teman, selanjutnya ada lukisan Petrus Albertus van der Para. Petrus di sini artinya bukan Petrus ya, ataupun penembak misterius teman-teman. Jadi Petrus ini adalah nama orang. Nah, nama lengkap beliau tadi adalah Petrus Albertus van der Para. Cukup panjang ya namanya. Jadi beliau ini dilahirkan di Colombo, Sri Lanka. Dan seperti yang kita lihat di sini, Van der Para merupakan gubernur jenderal yang memimpin VOC, memimpin Batavia pada tahun 1775. Walaupun demikian, Peter Aberveld terkenal sebagai pemimpin yang sangat amat kejam. Beliau juga terkenal karena tindak korupsinya teman-teman. Bahkan saat itu, waktu itu saya pernah bawa tamu dari Belanda dan rupanya beliau adalah seorang jurnalis. Bahkan jurnalis seperti beliau masih menulis tentang kasus korupsi dan kasus nepotisme yang dilakukan oleh Van der Para teman-teman. Nah, ada yang unik nih dari lukisan ini. Jadi kalau misalnya kita berkunjung nih ke Museum Sejarah Jakarta, terus kita berdiri di tempat teman-teman berdiri sekarang. Nah, kalau misalnya kita jalan ke kanan, ke kiri sambil melihat matanya, kalau nanti katanya matanya akan ngikutin loh. Gak percaya? Yuk kita jalan. Nah, gimana? Matanya ikutin gak teman-teman? Jadi sebenarnya jangan khawatir, gak ada apa-apa, gak serem juga di sini kok. Jadi lukisan ini merupakan lukisan yang menerapkan 3D effect paintings. Nah, 3D effect paintings ini juga bisa kita temukan di lukisan Mona Lisa di Louvre Museum di Prancis. Nah, jadi jangan takut ya untuk berkunjung ke museum. Ini salah satu faktor uniknya atau fakta uniknya kalau teman-teman berkunjung ke Museum Sejarah Jakarta. Selanjutnya kita mau kemana lagi sih nih Mas kameramen? Nah, selanjutnya Mas kameramennya geleng-geleng ya teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan mengunjungi ruangan balkon. Nah, ruangan balkon ini kalau bisa saya bilang cantik banget deh di situ. Di situ kita juga ada selfie point teman-teman. Nah, selfie point ini memang diadakan bagi para pengunjung. Kalau misal pengunjung itu kesulitan, oh ini tempat yang bagus untuk foto tuh di mana sih? Nah, jangan khawatir, di Museum Sejarah Jakarta kita mempunyai selfie point. Yuk. Selamat datang di ruangan balkon ya teman-teman. Di tempat saya berdiri merupakan selfie point dari Museum Sejarah Jakarta. Teman-teman bisa mengambil angle dari sini maupun dari sini. Nah, ini merupakan ruangan balkon teman-teman. Kita buka jendelanya ya. Sudah kangen kan sama Museum Sejarah Jakarta? Sabar ya. Nah,
seperti yang tadi sudah saya bilang teman-teman, ruangan balkon ini memang terlihat sangat cantik ya. Tempat ini dulunya digunakan untuk para petinggi Belanda sebagai tempat menyaksikan hukuman mati yang dilaksanakan di halaman balai kota. Nah, hukuman matinya di mana sih? Hukuman matinya dilaksanakan di bagian kiri halaman balai kota. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, kalau misal teman-teman berdiri nih dari lapangan Fathahillah atau Taman Fathahillah, akan sangat terlihat kalau museum ini atau gedung ini mempunyai menara di atasnya, atau kita sebut sebagai cupola teman-teman. Dan di dalam cupola itu terdapat lonceng teman-teman. Nah, lonceng itu digunakan sebagai tanda jika lonceng dibunyikan sebanyak 3 kali, itu adalah pertanda bahwa akan ada orang yang akan dieksekusi mati di halaman kiri balai kota. Dan juga biasanya petinggi Belanda akan memberikan instruksi atau memberikan aba-aba bagi para algojo untuk melaksanakan hukuman mati itu teman-teman. Nah, selain itu, petinggi-petinggi Belanda selain menyaksikan hukuman mati juga menyaksikan situasi yang ada di Taman Fathahillah ini. Karena Taman Fathahillah ini dulunya berfungsi sebagai jalanan. Tram, delman, itu pasti melintas di sini. Oh iya, satu lagi teman-teman, fakta unik dari eksekusi mati di Museum Sejarah Jakarta atau di Gedung Balai Kota. Jadi kalau misalnya lonceng sudah dibunyikan nih, orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar Batavia pasti akan berkumpul di lapangan ini untuk menyaksikan hukuman mati. Karena dulu ternyata teman-teman, hukuman mati itu lebih seperti entertainment ya, atau seperti hiburan bagi mereka. Bahkan orang-orang kaya Batavia itu akan main seperti judi atau main taruhan untuk menyaksikan eksekusi mati tersebut. Bahkan orang kaya juga akan mengenakan baju bagus nih atau baju baru seperti kayak lebaran hanya untuk menyaksikan eksekusi mati tersebut teman-teman. Dan saya lupa nih jelasin, di situ kita punya air mancur atau Batavia Fountain. Jadi Batavia Fountain ini merupakan sumber air bagi kota Batavia. Jadi orang-orang dulunya akan mengambil air di situ untuk minum. Dan di depan Batavia Fountain terdapat meriam si Jagur teman-teman. Nah, meriam si Jagur ini dibawa dari Makau karena dibuat di Makau. Dan meriam si Jagur ini sangat unik karena ada simbolnya. Dan simbolnya itu sebenarnya adalah simbol Viko teman-teman. Simbol Viko artinya adalah simbol keberuntungan atau kesuburan. Konon katanya dulu bagi para wanita yang mau mengandung atau mau hamil, jika memegang lambang tersebut akan dipercaya subur kembali atau subur. Dan juga meriam si Jagur ini beratnya 3,5 ton teman-teman. Jadi meriam si Jagur ini sebenarnya adalah leburan dari 16 meriam kecil-kecil yang dileburkan menjadi satu. Dan diukir ada bahasa Latinnya bertuliskan Esme Ipsa Renata Sum, yang artinya dari saya dilahirkan kembali. Karena faktanya memang 16 meriam dileburkan menjadi satu. Baik. Nah teman-teman, pasti sudah banyak yang komen ya, Kak penjaranya mana sih Kak? Kak mau lihat penjara dong atau mau lihat yang lain dong? Tunggu aja, sebentar lagi kita akan menuruni tangga dan kita akan mengunjungi penjara bawah tanah yang terdapat di Museum Sejarah Jakarta. Stay tune! Hati-hati ya mas kameramen, soalnya tangganya agak licin. Jadi kita harus memperhatikan langkah kita saat kita turun atau menaiki tangga. Nah teman-teman, jangan lupa bagi teman-teman atau sobat museum yang mempunyai
berakhir tour. Jadi tetap stay di live streaming kita, sabar aja. Sebentar lagi kita akan mengunjungi penjara bawah tanah. Kita kembali lagi ke taman belakang dari Museum Sejarah Jakarta, teman-teman. Dan sebelum kita mengunjungi penjara bawah tanah, kita akan mengunjungi patung Hermes. Disclaimer, teman-teman, Hermes di sini bukan nama merek tas ya, atau nama merek nama merek barang mewah. Jadi Hermes ini merupakan anak dari dewa Zeus dalam mitologi Yunani. Saya ingat banget pertama kali saya ketemu Hermes itu, atau pertama kali saya menyaksikan Hermes, itu saat saya menonton film Percy Jackson. Karena film Percy Jackson itu memang menceritakan tentang dewa-dewi dari Yunani, teman-teman. Nah, patung Hermes ini awalnya berlokasi di Jembatan Harmoni dan sempat hilang saat itu. Sebenarnya tidak hilang, saat itu patung Hermes ini jatuh ke sungai di belakangnya. Dan untuk menjaga tetap aman, patung Hermes ini dipindahkan ke Museum Sejarah Jakarta tahun 1999, teman-teman. Nah, patung Hermes ini sebenarnya ada sisi-sisi uniknya. Seperti yang kita lihat, Hermes di sini kakinya berhiaskan sayap. Nah, sayap ini tidak menandakan kalau ia bisa terbang, tapi menandakan kalau Hermes adalah pelari yang sangat cepat, teman-teman. Dan Hermes juga memegang tongkat berlilitkan 2 ular. Nah, kalau hanya ada 1 ular, itu artinya simbol medicine ya, atau simbol farmasi. Seperti yang kita bisa lihat di simbol World Health Organization atau simbol Organisasi Kesehatan Dunia. Tapi kalau ada 2 ular, itu menandakan crime and justice atau kejahatan dan juga keadilan, teman-teman. Dan seperti yang kita ketahui, Hermes merupakan dewa diplomasi, dewa perdagangan, penjaga pejalan kaki, dan sebagainya. Dan konon katanya, Hermes ini berdiri di atas planet, teman-teman. Konon katanya nih, ada orang yang bilang kalau bisa kita megang planet ini, akan membawakan kita keberuntungan. Nah, bagi yang penasaran, bagi yang nunggu-nunggu mau berkunjung ke penjara bawah tanah, sebentar lagi kita akan mengunjungi penjara bawah tanah yang terletak di Museum Sejarah Jakarta. Yuk! Lo biasanya capek dong. Pintunya agak berat ya, teman-teman. Alright, mi casa tu casa. Jadi teman-teman, bagi yang sudah berkunjung ke Museum Sejarah Jakarta pasti tahu ya ini ruangan apa. Nah, ini adalah ruangan penjara bawah tanah. Sebenarnya terdapat 3 ruangan penjara yang ada di Museum Sejarah Jakarta. Yang pertama kita punya ruangan Diponegoro, teman-teman. Tapi ruangan Diponegoro itu sebenarnya adalah kamar sipir penjara. Kamar sipir yang ada di sini, kamar kepala sipir. Saat itu karena Diponegoro atau Pangeran Diponegoro berstatus sebagai bangsawan, kepala sipir harus mengosongkan ruangan tersebut dan menjadikannya penjara sementara untuk Pangeran Diponegoro. Dan penjara lainnya kita mempunyai penjara wanita. Nah, yang membedakan penjara wanita dengan penjara laki-laki ini, teman-teman, penjara wanita itu hanya terdiri dari 1 ruangan dan kita harus menuruni tangga sekitar 2 buah anak tangga ya. Dan penjara wanita juga sering disebut dengan penjara lorong gelap. Kenapa? Karena tidak ada ventilasi sama sekali, tidak ada penerangan sama sekali. Kalau kita lihat di sini, penjara laki-laki kan masih punya jendela yang besar. Dengan begitu, tahanan pria pasti akan lebih mudah bernafas. Tapi tahanan wanita tidak ada ventilasi sama sekali. Oleh sebab itu, penjara wanita juga sering disebut dengan penjara lorong gelap, teman-teman. Nah, di penjara laki-laki ini kita punya 5 ruangan. Ini adalah ruangan ke-2. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan di setiap ruangan pasti ada bola besinya seperti ini, teman-teman. Nah, Pak, bola besinya itu digunakan untuk apa sih? Jadi bola besi ini digunakan untuk merantai kaki para tahanan. Jadi tahanan ini akan dirantai kakinya
berdasarkan dengan kejahatan yang mereka lakukan. Misalnya kalau misalnya mereka tidak membayar pajak, bola besinya pasti yang lebih kecil. Atau kalau misalnya mereka mencuri, merampok, bola besinya pasti akan lebih besar, teman-teman. Dan juga dalam satu ruangan ini pasti muat banyak orang. Konon katanya dalam satu ruangan penjara laki-laki bisa muat antara 20 sampai 50 orang sekali masuk. Oleh sebab itu, kebanyakan para tahanan akan meninggal dunia di dalam ruangan ini sebelum mereka diadili. Kenapa? Karena coba bayangin teman-teman. Jadi mereka mulai dari makan, minum, buang air kecil, buang air besar di dalam ruangan ini. Jadi mereka akan lebih mudah terserang penyakit. Dan oleh sebab itu di Batavia sekitar abad ke-18an terjadi wabah kolera. Yang mereka itu pemimpin Batavia harus memindahkan kota Batavia lama ke Batavia baru. Jadi Batavia lama itu letaknya ada di kota tua ini, sementara Batavia baru atau Weltevreden letaknya ada di kawasan Lapangan Banteng dan Monas. Baiklah. Selanjutnya teman-teman, kita akan ke salah satu monumen terakhir. Mungkin bagi sobat museum, monumen ini sangat amat terkenal, familiar sekali, tapi banyak yang belum tahu sejarah tentang monumen ini. Jadi, bagi yang mau tahu, tetap terus ikutin ya. Seperti yang kita lihat di sini sobat museum, suasananya sangat amat sepi. Tenang aja, sobat museum, kami tahu sobat museum pasti kangen banget berkunjung ke Museum Sejarah Jakarta. Kita juga kangen banget sama kehadiran sobat museum di sini. Jadi untuk sementara ikutin virtual tour dulu ya. Setelah pandemi berakhir, Museum Sejarah Jakarta insya Allah akan dibuka kembali untuk umum. Dengan begitu sobat museum bisa mengunjungi Museum Sejarah Jakarta kembali. Teman-teman, ini adalah monumen terakhir atau sering disebut sebagai Monumen Pieter R. Bijleveld. Pieter R. Bijleveld itu siapa sih Kak? Atau Pieter R. Bijleveld itu ada hubungan apa sih Kak sama VOC sama Belanda? Jadi teman-teman, bagi yang belum tahu, Pieter R. Bijleveld merupakan pria keturunan Indo-Jerman Siam. Siam itu Thailand ya. Jadi beliau ini merupakan anak dari seorang perajin kulit, dan ayahnya itu setelah jadi perajin kulit, ayahnya merupakan tuan tanah, teman-teman. Pieter R. Bijleveld ini terkenal sebagai pemuda yang sangat baik hati. Beliau itu sama seperti Robin Hood, teman-teman. Nah, jadi beliau ini kayak merampok orang kaya, lalu hasilnya akan dibagi-bagikan kepada orang yang tidak mampu. Pieter R. Bijleveld Junior juga mewarisi pekerjaan ayahnya sebagai tuan tanah. Jadi Pieter ini juga memegang beberapa tanah di Batavia dulunya. Pada sayangnya nih teman-teman, pada tanggal 14 April 1722 beliau ini ternyata terciduk oleh Belanda. Nah, kenapa? Selain beliau terkenal sebagai pemuda yang sangat baik hati, beliau juga terkenal sebagai orang yang pemberontak, teman-teman. Jadi beliau ini sempat mempunyai dendam kepada Gubernur Jenderal Johan van Horen. Nah, kenapa sih Pieter ini dendam kepada Johan van Horen? Karena saat itu Johan van Horen merampas tanah milik Pieter R. Bijleveld. Oleh sebab itu, si Pieter R. Bijleveld ini beliau melaksanakan semacam rencana bersama petinggi atau pejabat dari Serang, Banten. Jadi rencana ini sebenarnya dirapatkan dan dilakukan dalam rangka persiapan penyerangan ke. Jadi Pieter bersama orang-orang Banten lainnya ingin membunuh orang-orang Belanda, terutama petinggi-petinggi Belanda dalam jamuan makan malam sebenarnya. Nah, sayangnya nih tanggal 14 April 1722 Pieter R. Bijleveld terciduk oleh Belanda, teman-teman. Dan ternyata kepercayaan dan pengkhianatan adalah harga yang sangat mahal. Saat itu, Pieter bersama 17 orang lainnya dieksekusi mati di samping gedung balai kota, tidak di depan.
Dan eksekusi matinya itu juga tidak sembarangan teman-teman. Yang kita tahu nih, eksekusi mati ada 2 jenis. Yang pertama dipenggal, yang kedua digantung. Tapi Peter dan teman-temannya tidak demikian. Jadi caranya Peter dan teman-temannya tubuhnya akan ditarik 4 ekor kuda di arah yang berlawanan ya. Jadi kudanya itu akan berlari kencang dan menarik tubuh Peter Aberveld sampai tulangnya patah semua dan sampai kulitnya pecah teman-teman. Karena sekali lagi pengkhianatan dan kepercayaan adalah harga yang sangat mahal pada saat itu. Dan oleh sebab itu di Jalan Jakarta sekarang terdapat kampung pecah kulit atau pasar pecah kulit karena Peter Aberveld dikebumikan di sekitar Jalan Jakarta atau di sudut Jalan Jakarta. 2 hari setelah itu teman-teman, orang-orang Belanda mendirikan prasasti atau monumen peresmian kematian dari Peter Aberveld. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Tujuannya untuk membuat jera masyarakat Batavia. Jadi bahasa simpelnya, kalau misalnya orang-orang Batavia nggak mau dihukum seperti Peter nih, jangan mengkhianati Belanda. Makanya seperti yang kita lihat di sini, jadi ini diukir dengan bahasa Belanda lama ya. Bahkan beberapa turis Belanda yang saya bawa terkadang sangat amat susah untuk mentranslatekan kalimat ini, dan juga ditulis atau diukir menggunakan bahasa Jawa. Nah, selain itu, kisah sedih lain dari Peter Aberveld sebelum eksekusi dari Peter dilakukan, ternyata pihak Belanda itu menjarah isi rumahnya dan juga seperti mengusir keluarga Peter dari rumahnya. Dan pada saat eksekusi mati telah selesai dilaksanakan, keluarga Peter Aberveld itu menjadi homeless, jobless, dan money-less. Jadi Peter Aberveld. Tapi pada sayangnya nih teman-teman, pada tahun 1920-an, jadi monumen ini letak awalnya ada di Jalan Jakarta, tapi harus dihancurkan. Tapi prasasnya bisa diselamatkan, dan ini prasasti aslinya ada di Museum Sejarah Jakarta. Aslinya nih teman-teman, prasasti dulu terdapat tengkorak dari Peter Aberveld di atas monumen yang ditancapkan dengan tombak teman-teman. Jadi mungkin sekian virtual tour kita kali ini. Bagi teman-teman yang punya Q&A, saya akan bergabung dalam Q&A sebentar lagi ya. Kita akan ke Taman Fathahillah teman-teman. Jangan lupa disiapkan pertanyaannya ya. Sini ya Pak, ini kan laptop kita bikin ini. Kamera apa? Kamera Nikon baru udah pakai kan ya? Awet lah. Dari saya ya. Udah paham kan? Saya mau rapat dulu. Saya telepon nih. Kayaknya kan kalau di Ponorogo potong kali ya langsung yang bilang komen dikit iya ruangan dulu. Karena kesini. Nah teman-teman, selamat datang di Taman Fathahillah, dan ini merupakan halaman dari Gedung Balai Kota. Dan di halaman ini, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, halaman ini merupakan tempat eksekusi mati bagi para masyarakat Batavia yang melakukan kesalahan teman-teman. Sudah dipersiapkan Q&A-nya? Bentar ya. Baik, nah supaya lebih ke bawah nih vibes kota tuanya, kita akan ke tengah-tengah teman-teman. Dengan begitu landscape Museum Sejarah Jakarta lebih terlihat. Jadi kalau misal kita lihat dari sana,